Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasara al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa Allahumma sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ya. Kitab adab. Karena kalau tafsir insyaallah kita mulai hari Senin nanti kembali ke awal ya, kembali ke normal. Hari ini kita akan membaca hadis-hadis tentang al-adab ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita membahas tentang bahwa tidak boleh seseorang itu memuji berlebihan kepada orang lain. Tidak boleh ya. Bahkan Nabi memerintahkan kalau ada orang memuji orang lain, maka hendaklah ambil pasir dan seborkan ke mukanya itu. Ya, jadi kalau ada orang menjilat-jilat, muji-muji kayak gitu, ambil pasir, tenggelkan ke lengan. Ya, tapi kalau zaman sekarang diamalkan seperti itu bahaya juga. Bisa-bisa ini. Pada prinsipnya kita ini boleh mengapresiasi, boleh memuji orang ya, dalam hal bahwa itu sebuah penghargaan ya. Tapi kalau mengangkat memuji sebuah ketakjuban dan mengagungkan, itu tidak boleh dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, la tatruni kama atarat an-nasara Isa bin Maryam. La tutruni, jangan kalian puji aku, sanjung-sanjung aku, kama ataratin nasara Isa bin Maryam, seperti orang Nasrani menyanjung dan memuji-muji Isa bin Maryam. Fa innama ana Abdullah wa rasuluh, aku hanyalah seorang hamba Allah dan utusannya. Ini hadis sahih, ini hadis jadi pedoman bagi kita bahwa dalam menyanjung dan memuji Rasul pun tidak boleh berlebihan. Karena kita temukan di zaman sekarang banyak sekali syair-syair sanjungan, pujian-pujian yang berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ucapan-ucapan tersebut, ungkapan-ungkapan tersebut adalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti meminta pertolongan, seperti meminta bantuan, seperti meminta hidayah, itu kan khusus untuk Allah, tidak diperuntukkan untuk yang lain. Tetapi pada praktiknya banyak orang mengamalkan, terutama orang awam mengikuti mungkin orang yang menjadi panutannya, sehingga melakukan hal-hal yang seperti itu, meminta pertolongan, meminta hidayah, meminta bantuan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah penyembahan itu dan hanya kepada Allah yang namanya permohonan pertolongan atau bantuan tersebut. Jadi meminta tolong, meminta bantuan, meminta hidayah, meminta kemudahan, meminta uluran tangan bantuan tidak boleh kepada selain Allah, sebagaimana janji kita dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hadisnya tadi, la tutruni, jangan kalian puji aku, sanjung aku, angkat-angkat aku, kama ataratin nasara Isa bin Maryam, seperti orang Nasrani menyanjung dan memuji Isa bin Maryam. Ditegaskan lagi di akhir hadisnya, fa innama ana Abdullah, aku hanyalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusannya. Tetapi Allah memuji Rasulnya.
Dalam ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad adalah orang yang berada di atas akhlak yang sungguh luar biasa, akhlak yang agung. Allah memuji Rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau hai Muhammad ada di atas akhlak yang agung. Dalam ayat lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW, pada diri Muhammad SAW ada qudwah hasanah, ada suri tauladan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang yang mengikuti Rasulullah dan sunnahnya hanyalah orang yang beriman dan orang yang meyakini adanya hari akhir. Kalau orang tidak punya keimanan kepada hari akhir, dia tidak akan dan mustahil mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hanya orang yang beriman dan kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, orang yang mau mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW. Orang yang tidak percaya akhirat tidak mungkin mengikuti Nabi. Orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada akhirat, dia tidak akan mengikuti Nabi SAW. Ini hadis ini tegas sekali, kita dilarang memuja Rasul di atas haknya sebagai Rasulullah SAW dan sebagai manusia. Di YouTube kalau kita buka di medsos banyak sekali ungkapan-ungkapan yang sebenarnya itu hanya diperkenalkan kepada Allah. Ya, saya tidak akan contohkan, tetapi itu banyak sekali. Beredar di masyarakat, bahkan dicontohkan oleh tokoh-tokoh agamanya, pujian-pujaan dan sanjungan yang berlebihan kepada Rasulullah SAW, sampai minta petunjuk, minta pertolongan, minta bantuan itu kepada Rasulullah. Padahal itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini bab tauhid harus diperjuangkan dengan baik. Berikutnya adalah bab man madaha fi syi'ri. Ada bentuk pujian lain ya, selain menyanjung orang di hadapan dia, ada menyanjung dengan cara tidak langsung, yakni dengan atau melalui perantara sebuah syair. Jadi orang dulu itu tidak mesti menyanjung orang itu langsung dengan sanjungan ya. Tetapi ada bentuk lain yaitu syair. Di era modern mungkin sanjungan sekarang itu bentuknya apa ya? Muji-muji orang pada prestasi yang mungkin tidak berprestasi sebenarnya. Karena ada orang yang suka dipuji pada sesuatu yang dia tidak kerjakan. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Itu dalam ayat seperti itu. Allah mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang senang dan ingin dipuji pada sesuatu yang sebenarnya mereka tidak kerjakan. Yuhibbuna an yuhmadu, mereka suka dipuji. Yuhibbuna an yuhmadu malam yaf'alu, pada sesuatu yang sebenarnya mereka tidak mengerjakannya. Jadi ada tipe orang senang dipuji pada sesuatu padahal teu digawean kan. Aya begitu. Di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat misalkan, di RT, di RW, kita tuh nggak kerjain apa-apa. Tapi orang-orang tuh mengira kita yang mengerjakannya, sehingga kita dipuji dan disanjung dan kita merasa senang dengan itu. Ada orang seperti itu. Teu digawe tapi dipuja-puja, teu digawe tapi diangkat-angkat. Ada orang seperti itu yang digambar oleh Al-Qur'an Al-Karim. Ada orang yang suka dipuji pada sesuatu yang mereka sebenarnya tidak melakukannya. Tidak berprestasi di bidangnya, tetapi dia diangkat dipuji hanya karena itu adalah sanjungan-sanjungan dan junjungan-junjungannya. Nah, orang Arab jahiliyah dulu kadang memuji orang lain secara tidak langsung dengan membuatkan sebuah syair puisi. Namanya syi'rul madih, puisi sanjungan dan pujian. Sebenarnya kalau pujian sanjungan itu biasa saja, wajar, itu tidak mengapa. Tetapi kadang ada yang berlebihan. Syair, pujian itu ada yang berlebihan. Sebelum kita masuk ke memuji orang dengan syair, dengan puisi, boleh apa tidak? Sebelum itu kita bahas dulu apa hukum puisi sebenarnya. Puisi, lirik, lagu, dan lain sebagainya itu apa sih hukumnya? Puisi di dalam Islam atau lirik puisi di dalam Islam dapat diartikan sebagai
sesuatu ungkapan atau ucapan yang memiliki nilai sastra yang indah dan dapat berpengaruh kepada jiwa. Itu arti puisi. Puisi adalah kalamun balighun mu'athirun fil qalbi, ungkapan yang mengandung sastra dan mempengaruhi pada jiwa. Itu namanya syair. Definisi syair adalah kalamun balighun jamilun mu'athirun fil qalbi, perkataan yang bagus, perkataan yang indah, yang penuh dengan sastra dan itu punya efek di dalam jiwa atau hati kita. Itu namanya puisi. Di zaman sekarang puisi itu tidak disampaikan dalam bentuk seperti puisi adanya gitu. Kadang lirik puisi zaman sekarang dibaca dalam lirik lagu, di dalam ungkapan-ungkapan nyanyian dan lain sebagainya. Nah, Islam melihat puisi itu puisi saja, kita tidak membahas musik, puisi saja. Islam melihat puisi atau lirik puisi atau lirik-lirik kalimat dalam sebuah karya seni, jika ungkapan tersebut mengandung kebaikan, mengandung dakwah, mengandung hikmah, maka Islam membolehkannya. Syair, lirik lagu yang mengarah kepada hikmah, dakwah dan kebaikan, Islam membolehkannya. Hal tersebut dapat kita lihat dalam ungkapan Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna minasyi'ril hikmah, inna minal bayanil hikmah. Sesungguhnya di dalam syair itu ada hikmah. Sesungguhnya di dalam penjelasan itu, lirik-lirik kalimat itu ada hikmah. Bahkan di dalam syair dan penjelasan itu, kadang hikmah yang dipesankannya itu mengandung sesuatu yang sangat menarik jiwa. Dalam ungkapan para ahli bahasa, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya dalam bayan, dalam penjelasan, dalam retorika itu ada sesuatu yang menyihir. Menyihir itu bukan menyihir dalam jampi-jampi, bukan, maksudnya menyihir itu ungkapan yang dapat mempengaruhi dan berbekas dalam jiwa. Terpukau. Sesungguhnya yang namanya syair, yang namanya bayan, itu ada sesuatu yang dapat memukau jiwa kita. Dan di antara syair ada yang mengandung hikmah. Nah, berdasarkan hadis ini, maka yang namanya syair selama isinya itu baik, mengandung hikmah dan kebaikan, maka itu diperbolehkan. Tadi saya katakan syair bukan berarti hanya puisi. Di sana aku dilahirkan, di sana ada kaki gunung Ciremai, bukan. Syair zaman itu sekarang udah gak ada. Syair zaman sekarang itu bentuknya lagu dan lirik-lirik kalimat, prosa ya, seperti itu. Nah, itu hukum asalnya. Kemudian dalil kedua adalah Rasulullah SAW pernah disampaikan sebuah syair di hadapan beliau, yang syair itu isinya adalah menyanjung beliau untuk menyenangkannya. Nama sahabat tersebut adalah Ka'ab bin, saya lupa binnya beliau siapa. Itu ketika menyampaikan syair, beliau menghadiahkan selendang kepada orang tersebut. Karena beliau senang syairnya itu menunjukkan rasa cinta kepada Rasul SAW. Jadi syair cinta kepada Rasul itu diperbolehkan, tetapi jangan berlebihan. Itu diberikan selendang sebagai hadiah. Dan kadang Rasul menanggap itu ya, ingin didengarkan kepada beliau untayan-untayan bait syair, dan beliau memberi upah kepada orang yang dia suruh untuk mendendangkan syairnya itu. Jadi 3 dalil ini sudah cukup menyatakan bahwa syair itu sebenarnya hukum asalnya itu boleh-boleh saja. Satu adalah beliau menjelaskan bahwa syair itu kadang ada hikmahnya, ada pesannya. Yang kedua, bahwa Rasul memberikan hadiah berupa selendang kepada penyair yang menyanjung dan mencintai beliau. Yang ketiga, beliau memberikan upah kepada penyair yang isi syairnya itu baik. Dan yang keempat, beliau punya penyair khusus namanya sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu.
yang mana Hasan bin Sabit ini punya peran dan punya tugas untuk menyampaikan syair kepada musuh sebelum perang. Ya, jadi kalau ada peperangan itu sebelum perang fisik itu syair dulu. Kalau Betawi mah pantun dulu, itu adu pantun dulu. Sebelum nikahan tuh adu pantun dulu. Nah zaman dulu, zaman Arab dahulu sebelum perang itu kadang masing-masing pasukan itu mengutus penyairnya dan menyampaikan ininya, propagandanya. Dan Rasul punya penyair ulung namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Ketika ingin menaklukkan Mekah dalam peristiwa Futuh Mekah atau Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, itu Rasul mengutus Hasan bin Sabit, wahai Hasan, uhjuhum. Wahai Hasan, seranglah mereka dengan syairmu sebelum kita menyerang mereka, menaklukkan mereka. Akhirnya Hasan bin Sabit mengeluarkan syair-syairnya, dan itu menggetarkan hati musuh, menggetarkan orang Quraisy, sehingga orang Quraisy ciut sebelum berperang. Itu kekuatan syair zaman dulu. Di dalam salah satu baitnya pernah saya hafalkan itu, fa imma tu'ridu anna tamarna fa kana al-fathu wa kashafa al-ghita'u wa illa fasbiru li jidadi yaumin yu'inullahu fihi man yasha'u. Kurang lebih baiknya seperti itu. Wahai penduduk Mekah, kami berserta Rasulullah akan masuk kota Mekah. Ada dua pilihan bagi kalian. Fa imma tu'ridu anna tamarna, biarkan kami melakukan ibadah umroh dan haji, kalian bebas. Dan itulah saat Futuh Mekah dilakukan. Artinya Mekah ditaklukkan menjadi kota Islam. Kalau tidak, hadapilah kami dengan pasukan yang tidak akan pernah dikalahkan. Wa Jibrilu mana? Jibril ada bersama kami. Rasulullah ada bersama kami. Kaum Ansor, pasukan terkuat, ada bersama kami. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Ciut langsung. Bahasa orang nama, izinkan biarkan kami masuk Mekah, kalian selamat, dan itu adalah Futuh Mekah. Atau kalau enggak, hadapi kami, maka kalian rata semua. Gitu. Kami ratakan kalian. Oh itu kan ciut orang Quraisy. Wah, ngedek-dek disebut rata. Pokoknya Mekah rata pokoknya. Kalau mereka berani melawan. Makanya Ibnu Qayyim berkesimpulan, Futuh Mekah itu bukan futuh secara damai, tetapi futuh secara militer. Meskipun yang lain berpendapat Mekah itu takluk secara damai, tetapi Ibnu Qayyim dengan pendapatnya mengatakan Mekah itu takluk secara militer. Kenapa? Karena tadi ada pengerahan pasukan, meskipun tidak ada perlawanan. Orang Mekah menyerah, orang Mekah tunduk, taluk, ya begitu, tidak ada perlawanan, kecuali perlawanan kecil di bagian Maimanah, di bagian sisi kota Mekah di sebelah kanan. Itu ada sedikit perlawanan dan itu dapat ditumpas oleh pasukan kecil Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya Mekah menjadi futuh, menjadi terbuka, menjadi taluk, menjadi tunduk kepada Rasulullah SAW, dan saat itulah Mekah menjadi kota Islam. Rasul mengatakan inna Ibrahim qad harrama Makkah wa inni qad haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim, ayahku dulu, telah mengharamkan, menjadikan suci kota Mekah Al-Mukarramah, dan aku telah menjadikan suci kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi yang mensucikan kota Mekah itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang mensucikan kota Madinah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahimlah yang menyatakan bahwa Mekah itu kota suci, dan Nabi Muhammad lah yang menyatakan kota Madinah itu kota suci. Jadi kalau bisa dibahasakan, Mekah itu kota sucinya Nabi Ibrahim, dan Madinah itu kota sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam punya dua kota suci, Mekah dan Madinah. Nah, misi Rasul menaklukkan Mekah adalah mengembalikan kesucian kota Mekah yang dikotori oleh orang-orang Arab jahiliyah dengan penyembahan-penyembahan berhala dan patung-patung di sekitar Ka'bah. Penyembelihan, permohonan doa, peribadatan, sesajen-sesajen
yang dilakukan oleh Arab jahiliyah, musyrikin jahiliyah, dibersihkan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Futuh Mekah. Sehingga tidak kurang dari 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Oleh siapa? Oleh orang Mekah sendiri yang sudah masuk Islam. Jadi menghancurkan peribadatan kemusyrikan itu, nanti orang itu sendiri yang telah kembali kepada Islam, telah kembali kepada fitrah tauhidnya, karena mereka sudah tidak membutuhkan sesembahan seperti itu lagi. Seperti kejadian di peristiwa penaklukan kota Mekah, berhala di Ka'bah dihancurkan oleh orang yang dulu menyembahnya. Berhala di Ka'bah sebanyak 360 buah itu dihancurkan oleh orang-orang yang dulu menyembahnya, karena sudah mendapatkan cahaya tauhid, keimanan, akhirnya mereka menghancurkan Ka'bah tersebut. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam tauhid dan menjauhkan kita dari kemusyrikan. Amin ya rabbal alamin. Karena husnul khotimah adalah saat kematian kita terbebas dari kemusyrikan. Husnul khotimah itu bukan ketika kita meninggal dihantar oleh ribuan umat, ribuan manusia mengantar kita ke kuburan, bukan. Husnul khotimah bukan saat kita meninggal banyak sekali orang hadir. Itu mah tidak perlu orang soleh, orang kaya pun kalau meninggal banyak yang ngikutin. Pejabat kalau meninggal ribuan yang ngikutin. Para sultan, para raja dahulu kalau meninggal ribuan, mungkin jutaan yang ngikutin. Husnul khotimah bukan dengan banyaknya orang mengantar ke pemakaman, bukan dengan banyaknya orang berkerumun di kematiannya. Husnul khotimah itu saat kita meninggal dalam keadaan tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah itu saat kita meninggal kita dalam tauhid la ilaha illallah, tidak dicampur dengan kemusyrikan, baik kemusyrikan besar maupun kemusyrikan yang kecil. Tatoyur, talasim, jimat-jimat, jampe-jampe, kemudian perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kemusyrikan. Nah, kalau kita meninggal terbebas dari yang kayak begitu, tatoyur, kemudian tasyaum, tolasim, jimat-jimat, anggap sial, tatoyur, itu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu hakikat husnul khatimah. Saat kita meninggal, kita tidak memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid sudah, karena kita setiap sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauhid sudah, tinggal kita bagaimana menjaga tauhid ini sampai kita nanti meninggal dunia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukum syair. Jadi hukum syair itu pada prinsipnya syair itu boleh. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak bersyair. Ingat, dalam surat Yasin disebutkan. Gimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, dan ucapan Muhammad sama sekali bukan syair. Ucapan Muhammad adalah ayat-ayat Quran, ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidak pantas Nabi Muhammad mengucapkan syair. Karena yang disampaikan Nabi Muhammad itu wahyu, bukan syair. Tapi lebih puitis kan? Ya? Lebih puitis. Jauh sekali. Al-Quran itu syairnya, balaghahnya, dan sastranya itu tidak ada yang mengungguli. Maka disebutkan di antara mukjizat Al-Quran adalah bahwa lafaz-lafaz Al-Quran itu sangat-sangat nyastra sekali, sangat-sangat baligh, mengandung balaghah yang luar biasa, tidak ada yang mengunggulinya. Allah pernah nantang orang Quraisy. Kenapa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat pendek seperti Yasin, Qaf, Alif Lam Mim, Hamim, Shad? Kenapa itu? Hikmahnya adalah Allah ingin menegaskan kepada manusia bahwa Al-Quran itu isinya seperti huruf-huruf yang orang tahu gitu. Al-Quran itu, ayat Quran itu hurufnya seperti huruf orang yang tahu gitu. Huruf hijaiyah, bata saja sampai ya hurufnya sama.
tetapi manusia tidak dapat mendatangkan seperti ayat Quran, padahal hurufnya sama. Itu makna dari ayat-ayat yang disebut dengan muqatta'at. Ayat-ayat yang hurufnya itu tidak merangkai satu kata, seperti tadi Yasin, Hamim, Shod, Qaf, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Itu kan tidak ada artinya. Dan ulama terbagi kepada 5 penafsiran tentang ayat-ayat ini. Ada yang mengatakan la ya'lamuha illallah, penafsirannya hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah tantangan Allah kepada orang Quraisy. Ada yang mengatakan bahwa kaf itu ini, ha itu ini, ya itu, dan semua tafsir itu ada. Tetapi yang paling rajih, paling kuat tafsirnya adalah bahwa makna ayat itu adalah Allah menantang manusia untuk mendatangkan ayat yang semisal dengan ayat itu, meskipun hurufnya itu sama dengan huruf yang dimiliki oleh manusia. Al-Quran ada huruf alif, manusia tahu huruf alif. Al-Quran ada huruf ya, manusia tahu huruf ya. Tapi dengan huruf-huruf yang ada, manusia tidak dapat menciptakan ayat meskipun mereka punya hurufnya. Hurufnya tahu, hurufnya punya, tapi tidak bisa bikin ayat. Allah tantang satu surat, fa'tu bi asyri suwarin, datangkan 10 surat, tidak sanggup. Fa'tu bi surah, udah satu surat aja kalau gitu, nggak sanggup. Jadi tidak ada manusia siapapun makhluk di dunia ini, meskipun malaikat bahkan, yang dapat mendatangkan ayat semisal Quran. Maka itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tegaskan, Al-Quran bukan kitab syair, tetapi Al-Quran isinya itu sangat nyair sekali, penuh dengan makna balaghah. Dan itu hanya dipahami oleh orang-orang yang cakap dalam bahasa Arab. Balaghahnya Al-Quran Karim. Yang kedua, hukum syair itu haram jika isi syairnya itu mengandung kemadharatan dan melanggar nilai syariat. Itu berarti lirik-lirik lagu, untayan-untayan bait syair, ataupun lain-lainnya yang mengandung kemungkaran, kemadharatan, kemaksiatan dan melanggar syariat juga sama hukumnya haram. Makanya kalau kita mau mendendang, menyanyikan lagu yang sekiranya tidak melanggar syariat. Ya, kalau dulu kita masa kecil mungkin ada lagu-lagu dari seniman kita yang isinya itu mengandung kebaikan. Ya. Contohnya dalam, saya tidak menyebutkan orangnya ya, misalkan lagu Ibu, ribuan kilo jarak yang kau tempuh dan seterusnya, itu kan lagu mengingatkan kita pada ibu. Syairnya, saya lihat syairnya, bukan tidak membahas selain syairnya. Dari sisi syair itu lagu bagus. Juga lagu-lagu semangat, lagu perjuangan, ya, lagu kepahlawanan, lagu nasional kita, lagu motivasi. Nah, itu kan membangkitkan semangat dan tidak menyuruh orang berbuat maksiat. Nah, seperti itu syairnya maksud saya, itu Islam membolehkan. Tapi kalau sudah liriknya itu maksiat, ya, liriknya itu mengajak kepada kemungkaran, mohon maaf ya, auzubillahi, saya tidak mau menyebutkan contoh lagunya karena ini sangat mungkar sekali, ya. Itu Islam mengharamkannya. Nabi bersabda, la ayyam tali'a jawfi ahadikum qayhan khairum min amiyam tali'a syi'ran. Sesungguhnya mulut yang dipenuhi dengan nanah, itu jauh lebih baik daripada mulut yang dipenuhi dengan bait-bait syair. Maksudnya syair yang maksiat. Syair maksiat itu luar biasa, termasuk yang dilarang dalam syariat kita. Syair yang menunjukkan keseksian tubuh wanita, syair yang menunjukkan tentang maksiat mengarah kepada perzinahan,
syair yang mengandung makna hubungan di luar nikah, itu syair-syair kemaksiatan. Rasul bersabda, dipenuhi mulut kita dengan nanah itu lebih baik daripada dipenuhi dengan lirik-lirik syair yang maksiat. Dan ini perhatian kepada para seniman. Daripada Anda menyanyikan lagu-lagu yang ada maksiatnya, lebih baik Anda tinggalkan, karena Rasul mengingatkan kita, lebih baik kau minum nanah daripada kau melantunkan lirik yang isinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hukum syair ada dua. Boleh kalau syairnya itu baik, ada hikmahnya, ada pesannya, ada moral di sana. Dan haram kalau isinya itu maksiat dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan tentang syair. Kita masuk ke hadisnya sekarang. Belum hadisnya kita ini. Masih kemana-mana tadi. Anil Aswad ibn Sari qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qul fa qultu ya Rasulullah qad madahtu Allah bi mahamida wa madiha. Qad madahtu Allah bi mahamida wa midahi wa iyyak. Faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamda faja'altu unshiduhu fasta'dana rajulun tiwalun asla'un faqala lin nabi sallallahu alaihi wasallam uskut fadakhala fatakallama sa'atan thumma kharaja fa'anshadtuhu thumma jaa'a fasakatani thumma kharaja fa'ala dhalika marratain aw thalasan faqultu man hadha alladhi sakatani lahu qala hadha rajulun la yuhibbul batil. Jadi dalam riwayat lain saya bacakan dulu ya. An Abdurrahman bin Abi Bakrah anil Aswad bin Sari qultu Nabi sallallahu alaihi wasallam madahtuka wa madahtullah. Jadi ada sahabat ini memuji Allah dan memuji Rasul, senang sekali memuji Allah dan Rasulnya. Jadi kalau pujian itu pujian kepada Allah itu sangat baik sekali. Tetapi pujian kepada Rasulullah itu tidak mutlak. Artinya seluruh pujian itu yang biasa disampaikan kepada Allah tidak bisa disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul memerintahkan orang tersebut untuk mendiamkan orang yang memuji dirinya ya, secara berlebihan. Jadi kalau memuji Allah silahkan. Inna rabbaka yuhibbul mahamid. Tuhanmu sangat senang sekali dipuji. Tuhanmu suka sekali dipuja, silahkan. Tapi ketika memuji Rasulullah SAW, itu Rasul menyuruhnya untuk diam. Begitu. Jadi ini memberikan kita ilmu bahwa memuji Rasulullah SAW itu tidak seperti memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bab i'ta'u syair idza khafa syarrahu. Kalau ada orang suka bersyair, suka bernyanyi, suka berceramah, pidato ataupun ngacapruk bahasa orang nama, tapi dapat merugikan kita, kita boleh nyogok orang itu supaya tidak bernyanyi. Ya. Misalkan orang teh ngacapruk terus gitu, berbicara terus begitu. Datang langsung, "Ya 10.000, cicing mana ini? Kasih 100.000, kamu enggak cicing." Jangan lagi nyebut-nyebut yang kayak gitu. Contohnya misalkan zaman sekarang mungkin udah naik tarifnya 200 mungkin ya. Haddatsana Yusuf ibnu Abdullah ibnu Nujaid ibni Umran ibnu Husain al-Khuzai qala haddatsani Abi Nujaid anna syairan ja'ila Imran bin Husain fa'atahu. Ada seorang penyair datang kepada sahabat Imran bin Husain, lalu diberikannya sesuatu. Faqila lahu tu'ti syairan. Ada orang bertanya sahabatnya, "Wahai Umran, kenapa kau beri penyair itu uang?" Maksudnya, nanonan kamu ngasih dia uang gitu. Ada orang nyanyi, ada orang bersyair, dikasih uang. Itu kan aneh. Buat apa kamu kasih dia uang? Faqala abki ala irdi. Aku menjaga kehormatanku. Maksudnya orang ini kalau tidak dikasih ngomong, ngacapruk kemana-mana. Jadi kalau ada orang ngomong ngalantur kemana-mana, ngagoreng batur, kalau kita punya uang menyogok dia supaya tidak ngomong gitu, lakukan. Biasanya model begini orang yang tidak punya moral, tidak punya akhlak biasanya. Muntah di beret terus berkicau, bersuara gitu, resek, tadi beret resek,
ngegoreng orang, ngegoreng keluarga, ngegoreng yang lain. Nah, kalau kita punya orang seperti itu, datangi, kasih uang. Cicing mana guys. Supaya dia diam dari fitnahnya dan ucapan buruknya, kita kasih dia uang supaya dia tidak ngomong terus. Nah, kalau jadi ini metode kalau mau menghentikan buzzer, kasih uang lebih. Nanti dia nggak mau jadi buzzer. Uang tutup mulut. Uang tutup mulut. Tapi yang mulutnya kotor. Jadi uang tutup mulut bagi mulut yang kotor itu boleh. Gitu. Ada orang mulutnya kotor, ada orang mulutnya itu menyakiti, mulutnya itu tajam. Nah, supaya menghentikan dia, nah kasih. Nah, kamu nggak usah banyak bicara, nggak usah menyakiti orang nih uang. Itu namanya memberi seorang penyair atau mungkin pelantun lagu atau mungkin pengkhutbah bahkan ya, apabila dia mengatakan kata-kata yang kurang baik, kita bisa memberinya uang supaya dia diam dari perkataan buruk dan perkataan kotornya. Terakhir ini sebelum syuruk ya, syuruknya agak lama juga syuruk sekarang. Masih ada? Masih ya. Baik, satu hadis lagi nih. Bab la tukrim shadiqaka bima yashqu alaih. Bab tentang jangan mengikram teman kita dengan sesuatu yang memberatkannya. Jangan menjamu orang, jangan memberi orang sesuatu yang sekiranya berat bagi dia. Artinya apa? Berat dia menerimanya dan berat bagi dia membalas kebaikan kita. Jadi kalau memberi seseorang itu jangan memberi atau memuliakannya dengan sesuatu yang dia akan berat untuk mensikapinya begitu. Saya akan baca hadisnya. Hadatsana Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Mu'adz qala hadatsana Ibnu Aun dan seterusnya an Muhammad qala kanu yaqulun la tukrim shadiqaka bima yashqu alaih. Jangan kau ikram temanmu dengan sesuatu yang akan memberatkan dia. Artinya mengikram, memperbaiki mensikapi baik orang lain juga itu harus dalam batas wajar. Jangan mengikram, jangan melakukan sebuah kebaikan kepada seseorang yang sekiranya itu akan merepotkan dia. Jadi memberikan kebaikan kepada orang lain itu juga dilihat orangnya. Orang ini kalau diperlakukan baik seperti ini akan bereaksi negatif atau tidak, atau bahkan positif, dilihat orangnya. Jadi memberi pun ada caranya, memberi pun ada fikihnya, memberi pun ada petunjuknya, ada aturannya. Kalau kita melihat orang yang mohon maaf, misalkan pemulung misalnya, lalu kita kasih itu uang sakeresek, nih kira-kira itu bijak tidak? Tidak bijak, karena mungkin dengan begitu dia akan madorot bagi dia. Kita ada saudara, kita kasih sesuatu yang akan memberatkan dia, itu bisa jadi madorot buat dirinya. Maka memberi pun ada ilmunya. Lihat dulu siapa yang diberi, akan berdampak apa kepada sesuatu yang kita beri padanya. Ini dalam bahasa adabul mufradnya, la tukrim shadiqaka bima yashqu alaih. Jangan kau ikram, jangan kau muliakan temanmu dengan sesuatu yang sekiranya dapat memberatkan dirinya. Allah taala misal wa taufiqun illa billah. Mudah-mudahan kita dapat melanjutkan di hari Senin ke kajian tafsir. Dan hari ini kita cukupkan di bab yang ke-158. Walakum minkum wa taufiqun illa Allah taala misal ta'ala muradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.